Saudara-saudari terkasih, pada hari Selasa, 15 Juli 2025. Bacaan dari Injil Matius, bab 11, ayat 20 sampai dengan ayat 24. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, syukur atas berkat melimpah dan anugerah yang menyertai kami. Semoga Engkau menyinari hati kami dengan sabda-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Chorazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kota-kota Chorazim dan Betsaida dikecam Yesus karena banyak yang tidak bertobat, sekalipun ada banyak mukjizat-mukjizat yang terjadi di sana. Sikap tidak mau bertobat menjauhkan diri dari kasih Allah, sehingga berkat Allah itu sungguh sulit. Bahkan, kerasnya hati itu menghalangi aliran berkat bagi banyak orang, karena ada kelompok yang menolak kehadiran Tuhan. Kita mendapat pesan bahwa pertobatan itu juga pintu mendekatkan diri pada Tuhan selain kasih. Penyesalan itu memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang retak dan pertobatan itu sungguh dikehendaki Tuhan. Maka, ketika kita mempunyai pondasi kehidupan rohani, kasih dan pertobatan itu menyeimbangkan hidup rohani. Tanpa sikap demikian, kita hanya akan menutup pintu kerendahan hati yang juga menutup rahmat dari Tuhan. Bayangkan saja, orang saleh tapi masih membenci orang lain, tidak menyesali kekurangan diri, justru kesalehan itu sia-sia. Perlu pertobatan, karena itu keutamaan kebaikan dalam diri. Semoga kita senantiasa bertobat daripada menjelekkan orang lain, bertobat daripada merendahkan orang lain. Tuhan akan melihat pertobatan kita dan memperhitungkan kita supaya dekat dengannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.